Selamat malam jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang telah menerima keselamatan di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Karena kita tahu bahwa dari dalam kematian dan kebangkitan Yesus, semua orang yang percaya berkenan mendapat kesempatan berdamai dengan Allah Bapa kita di surga. Dan kita semua beroleh hidup yang kekal. Malam hari ini, sebagai satu persekutuan anak-anak Allah yang beribadah di dalam ibadah rumah tangga Jemaat GPIB Bukit Sion Surabaya, akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 5 ayat 6 sampai 11 dengan tema diperdamaikan dan diselamatkan. Saya pelayan liturgi Penatua Supriyatno, dan pelayan firman pada malam hari ini adalah Bapak Pendeta kita Yance Wairisal menyampaikan selamat beribadah. Dalam satu kesatuan hati yang dibimbing oleh Roh Kudus, marilah kita bangkit berdiri untuk memuliakan Tuhan Allah kita yang hadir di dalam persekutuan pada malam hari ini. Kita bersama bernyanyi memuliakan Tuhan yang terambil dari Kidung Jemaat 6 bait 1 dan 2. Mari jemaat yang terkasih, kita berdoa. Syukur kepadamu Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Dikau yang agung dan mulia, pada malam ini kami satukan hati dari tempat tinggal kami masing-masing dengan memohon sertailah kami. Kami akui dalam iman dan percaya oleh belas kasih-Mu, kekuatan dan sukacita dapat kami nikmati melalui Yesus Tuhan kami yang mati dan bangkit. Oleh belas kasih Tuhan Yesus, kami telah diperdamaikan dengan Dikau ya Bapa. Sekarang ya Allah Bapa, kami sadari bahwa sudah berakhir perseteruan antara kami manusia dengan Engkau yang kudus. Karena Tuhan Yesus Kristus telah mendamaikan kami dengan Dikau. Maka malam ini perkenankanlah melalui Roh Kudus Dikau layakkan kami untuk menikmati firman-Mu. Firman yang mendamaikan kami dengan sesama, bahkan kami boleh dikuatkan untuk bercerita dalam kata dan perbuatan tentang kasih yang menyelamatkan semua orang melalui Yesus Tuhan kami. Sebelumnya, ya Tuhan, sudilah ampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami layak memuji dan memuliakan Dikau. Sertai dan kuasai pikiran hati kami.
Roh Kudus, kiranya tenangkan batin kami sehingga kami dapat arahkan dan pusatkan pikiran dan hati kami hanya padamu Bapa. Inilah doa kami ke dalam kuasa-Mu ya Bapa, dan dalam kuat kuasa Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati, serta melalui bimbingan Roh Kudus, kami beralaskan ibadah rumah tangga malam ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sidang jemaat dalam Tuhan kasih kita Yesus Kristus, selamat malam. Saya percaya bahwa pada malam hari ini kita pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga di dalam tempat berdiam masing-masing ada dalam sukacita yang besar. Malam hari ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mendahuluinya, marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Allah yang penuh cinta kasih, Dikau yang mati tetapi juga bangkit dari antara orang mati, terimalah puji, hormat, dan sembah. Dikau yang bekerja di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang bangkit, sekarang kami akan mendengar kebenaran perkataan firman-Mu. Roh-Mu kiranya bekerja di dalam hati dan pikiran kami, sehingga segala yang kami hendak baca dan dengar berkenan menjadi pedoman dalam hidup kami. Kami berdoa kepada-Mu ya Allah Bapa dalam Yesus Kristus, melalui kuat kuasa kasih Roh yang Kudus. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita berdiri guna mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang pada malam hari ini akan dibacakan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11,
yang di dalamnya berbunyi begini. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru dipermaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Tuhan Yesus bersabda kepada Rasul Yohanes, "Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat." Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Setetes darah Anda, nyawa bagi sesama. Itulah moto yang dikumandangkan oleh Palang Merah Indonesia. Moto yang sangat menggugah, moto yang mengindikasikan bahwa Anda hidup karena darah. Moto itu menggugah Anda bahwa setetes darah yang keluar dari diri Anda dapat menyambung nyawa sesama manusia. Moto itu menyatakan menyambung nyawa orang lain bukan hanya dengan harta benda, tetapi setetes darah yang keluar dari tubuh Anda. Darah yang mengalir dari jantung ke seluruh anggota tubuh kembali lagi ke jantung adalah milik Anda. Begitulah yang kita ketahui. Namun darah yang sangat penting bagi Anda, begitu juga sangat penting pula untuk menyelamatkan sesama yang sedang mempertaruhkan nyawanya menghadapi kesukaran dalam kesehatan dan bahkan sedang dalam ancaman kematian misalnya. Setetes darah Anda juga telah melepaskan kecemasan sesama yang sedang bergumul, yang sedang mengurus saudaranya yang berjuang mempertaruhkan nyawanya karena ia ada di dalam keadaan yang sekarat. Setetes darah Anda dapat menyelamatkan seorang teman, seorang sahabat, ataupun juga mungkin bisa saja menyelamatkan seseorang yang membenci Anda. Nah, lain cerita pada peristiwa hari Jumat yang penuh dengan kekerasan kemarin. Tetesan darah seorang manusia yang luar biasa cinta kasih-Nya. Ia telah menyelamatkan nyawa semua orang yang berkenan kepada darah-Nya. Itulah darah Tuhan Yesus. Yesus tidak bersalah ketika ia disiksa. Bahkan ia disiksa sampai mati, sama sekali ia tidak bersalah. Darah-Nya yang menetes dari tubuhnya dalam penyiksaan itu sampai habis. Ia mati di atas kayu salib. Darah Yesus membantu kita yang lemah dan durhaka menjadi manusia yang kuat di dalam moral dan akhlak. Darah Yesus menolong kita
sehingga kita tidak lagi hidup dalam ancaman murka Allah. Darah Yesus jugalah yang tercurah itu sampai habis dari tubuhnya di atas kayu salib, menurut kesaksian Alkitab pada malam hari ini telah mendamaikan kita dengan Allah sendiri. Dalam darah Yesus, Anda dan orang percaya yang kuat dalam iman bisa berseru untuk mengusir segala kuasa si jahat yang dikuasai kuasa kegelapan, untuk mengusir segala kekuatan yang melemahkan semangat manusia. Darah Yesus yang mendamaikan kita dengan Allah adalah darah yang penuh kasih, darah yang sungguh-sungguh membuat kita hidup dalam keadaan yang lebih baik. Kasih dari tetesan darah Kristus menyelamatkan tubuh, roh, dan nyawa saudara maupun saya. Tetesan darah yang tercurah habis dari tubuh Yesus bahkan telah menginspirasi dan membangkitkan semangat dari orang-orang yang percaya, bahkan orang-orang yang tidak percaya sekalipun pada Yesus. Mereka diberikan inspirasi untuk melakukan dan memberi yang terbaik guna membebaskan sesama yang mungkin sedang dipenjara, yang sedang mungkin terjajah oleh sesama, baik dalam keberadaan kehidupan pribadinya, sukunya, bangsanya, ataupun juga bahkan dalam satu kehidupan negara. Darahnya yang mengalir keluar itu pun juga memberikan kekuatan sehingga orang-orang yang miskin mendapatkan semangat hidup. Nah, pelayanan kasih dan keadilan juga termotivasi kebanyakan adalah dari pengorbanan Yesus yang mencurahkan darahnya untuk kita di atas kayu salib. Ia yang tidak berdosa memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang lemah, bagi orang-orang yang sesat, bagi orang-orang yang hidup dalam segala kesusahan duniawi. Kalau Anda diperdamaikan dengan Allah melalui tetesan darah Yesus, darahnya sekarang tentunya sedang mengalir dalam jiwa Anda. Alirkanlah darah Yesus itu pula agar ada perdamaian dengan sesama dalam rumah di mana di situ ada permusuhan, ada keretakan, ada rupa-rupa pergumulan yang tidak bisa diselesaikan secara bersama-sama. Darah Yesus adalah darah yang mendamaikan keberadaan kehidupan sesama manusia di dalam lingkup di mana saja sedang manusia berada, dalam perselisihan, dalam pertengkaran, dalam peperangan, bahkan di dalam kebencian karena pembunuhan. Darah Yesus yang mengalir itu pula lah yang memotivasi gereja membangkitkan semangat untuk menopang sesama dengan pengorbanan yang tulus dari dalam kehidupan pribadi lepas pribadi selaku satu persekutuan jemaat. Tetesan darah Yesus di atas kayu salib telah menyelamatkan nyawa Anda. Tetesan darahnya tidak saja menyelamatkan Anda sendiri, namun darah Yesus yang mengalir dalam nyawa kita masing-masing dapat menyelamatkan sesama, sehingga sesama dengan Anda, sesama dengan semua saudara seiman akan berbalik dan mempermuliakan nama Allah sama seperti Yesus yang mengorbankan darahnya, yang mencurahkan darahnya untuk menyelamatkan kita, kita pun berbuat yang demikian.
Tuhan beserta dengan kita. Amin. Bila duka menerpa, janganlah kau sedih. Cari Yesus Tuhanmu selalu, takkan dibiarkannya hidupmu sendiri. Kasih Yesus selalu besertamu. Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh. Dia batu karang yang teguh. Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh. Dia batu karang yang teguh. Hidupmu bagaikan daun, segera akan layu. Demikian hidup manusia. Firman Tuhan yang kekal diberi padamu. Peganglah dengan teguh selamanya. Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh. Dia batu karang yang teguh. Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh. Dia batu karang yang teguh. Aku datang berteluh di depan-Mu Tuhan. Ku serahkan diriku padamu. Penghiburan yang Kau beri meneguhkan iman. Kini jiwaku tentram serta-Mu. Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh. Dia batu karang yang teguh. Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh. Dia batu karang yang teguh. Jemaat yang terkasih, marilah kita satu di dalam syafaat. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih, Bapa yang telah memberikan kepada kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang mati tetapi bangkit, dan memberikan kepada kami dengan darah-Nya yang kudus, kehidupan yang kekal bagi kami di bumi ini sampai sekali kelak kami ada bersama-sama dengan Dikau dalam kerajaan-Mu yang kudus. Sertailah kami di dalam gereja-Mu, tuntun pimpin kami dengan kuat kuasa kasih-Mu, sehingga sebagai orang yang percaya kami senantiasa menopang pekerjaan dalam pelayanan-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga seluruh partisipasi kami di dalam kehidupan berjemaat akan membawa sukacita dan kebahagiaan. Terang kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar, yang kami sungguh-sungguh nikmati kebaikan kasih dalam darah-Mu yang kudus. Biarlah kami pun juga mempertaruhkan tubuh, jiwa, dan roh kami, yaitu nyawa kami,
untuk memberikan sukacita kepada semua orang. Bantulah kami ketika kami melihat segala sesuatu yang bertalian dengan ketidakbenaran. Tunjukkanlah kuasa kasih-Mu sehingga keadilan-Mu menjadi nyata. Kami berdoa untuk pekerjaan pelayanan-Mu. Kami berdoa untuk pekerjaan pelayanan kami. Kami berdoa untuk pergaulan kami bersama dengan semua orang. Kami mendoakan anak-anak muda kami. Kami mendoakan keluarga lepas keluarga yang merindukan anak. Kami berdoa untuk majelis sinode GPIB kami. Kami berdoa kiranya Tuhan menyiapkan kami untuk menyambut acara yang besar, yaitu persidangan sinode yang akan dilangsungkan di Surabaya. Sertailah majelis sinode, sertailah panitia pelaksana, sertailah kami jemaat lepas jemaat teristimewa di dalam MUPEL ini untuk mendukung, baik dengan tenaga maupun juga dengan dana. Kami serahkan pergumulan kami di dalam MUPEL ini dengan pengembangan Akademi Kebidanan Gria Husada GPIB. Biarlah ya Bapa Engkau menyertai saudara-saudara seiman kami yang menopang, yang mendukung segala sesuatu yang bertalian dengan pengembangan ke arah dari Akademi Kebidanan menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Kiranya Tuhan menunjukkan kuat kuasa-Mu sehingga semuanya berjalan dengan baik. Engkau menolong kami dengan darah-Mu yang kudus, agar kami mampu untuk menopang orang-orang yang sengsara, mereka yang tinggal di dalam tempat-tempat bencana, dengan apa yang patut untuk kami berikan. Oleh karena itu, ya Bapa, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu, dan alirkanlah segala sesuatu yang terbaik bagi kami, dan topanglah kami dan ajarlah kami, untuk kami memberikan yang terbaik bagi banyak orang. Kami mendoakan sesama kami yang sedang berada di dalam keberadaan perawatan karena COVID-19. Tuhan hentikanlah ia segala kuasa dan kekuatan sumber penyakit ini. Berkatilah mereka yang bekerja di laboratorium, para dokter yang berada di garis terdepan untuk menyelesaikan penyebaran penyakit ini bersama dengan perawat, ataupun juga mereka yang bekerja di rumah-rumah sakit, sampai pada mereka yang menyerahkan seluruh jiwa raganya untuk mengurus keberadaan jenazah sesama kami yang mati karena penyakit ini. Tuhan menyertai bangsa dan negara kami. Amankanlah ya Tuhan keberadaan kehidupan negara kami ini. Singkirkanlah orang-orang yang sedang berpikir untuk menghancurkan tatanan kehidupan bersama yang telah dibangun dan dirancang dengan baik oleh pendiri bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk aparat kepolisian dan TNI yang sebahu-membahu untuk memberikan jaminan keamanan bagi semua orang. Bapa yang Maha Baik, pada hari malam ini kami mendoakan jemaat kami yang mengalami keadaan kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Bapa dan Ibu Lohana Pesi, Bapak Widodo, Ibu Ruth Karo-Karo, Bapak Misnandar, Bapak Yohanes Telu, Ibu Ruce Sugianto Poe, Ibu Sunarsi Raja, Ibu Prasetyo Jatining Rahayu, Ibu Tarigan, Ibu Dian Silitonga, Ibu Sarkawi, Ibu Selvi Maulete, Bapak Arsit, Ibu Grace Maispatela, Bapak Prasojo, Bapak dan Ibu Nikiulu, Ibu Sukina Sarpan, Ibu Betty Regeng, Ibu Yeni Chung, Ibu Farida Apitule, Bapak Henry Martinus. Tuhan menyertai pun juga Ibu Simanjuntak, Bapak Chris Baitanu, Bapak Robin Jawa, Ibu Alfrida, Ibu Ivone Samola Senduk, dan Ibu Sri Martini Sunarmo. Tuhan, ulur tangan kasih-Mu, darah-Mu yang tercurah untuk menyelamatkan kami, kiranya menguatkan iman dan percaya, serta semangat untuk mereka melewati masa-masa kesukaran dalam keadaan sakit ataupun dalam proses pemulihan. Engkau menyatukan kami, ya Allah, pada malam hari ini dalam suatu persekutuan yang indah. Kami mau berdoa untuk keluarga lepas keluarga dalam jemaat kami. Biarlah Tuhan menyertai keluarga Ibu Maya Mesak bersama dengan anak terkasih Reno, keluarga Bapak dan Ibu Sugiyoto bersama dengan kedua anak Meidi dan Tito, keluarga Bapak dan Ibu Jatuh Robinus, keluarga Bapak dan Ibu Nyoman Tantra, keluarga Ibu Mulyati Pio. Tuhan beserta. Ada sukacita besar ketika hari ini kami dapat menyaksikan kebaikan Tuhan yang menyertai Ibu Sunarti Rumengan yang bertambah setahun usia. Peliharalah kekasih kami ini bersama dengan saudara-saudara seiman kami yang merayakan hari kelahiran mereka di sepanjang minggu yang sedang kami lalui. Tuhan, Engkau Maha Baik. Demikian pun juga kami berdoa untuk keluarga lepas keluarga
yang merayakan ulang tahun perkawinan. Keempat, keluarga terkasih, keluarga Bejo Surjono, keluarga Reza Yordan, keluarga Leonardus Lamidi Setianto, keluarga Pamra Yogi. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai suami istri bersama dengan anak-anak yang terkasih. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Sempurnakanlah ya Yesus juru syafaat kami, doa yang kami naikkan kepadamu, kepada Bapa di sorga, dalam doa yang sempurna yang Dikau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat di rumah yang terkasih, oleh karena kekuatan yang Allah nyatakan dalam tubuh, roh dan jiwa kita, maka segala sesuatu dapatlah kita tanggung dan lakukan dengan baik. Kita dihidupi untuk bekerja. Kita bekerja juga untuk menghidupi kita dan sesama. Persembahan yang selalu kita antar ke dalam rumah Tuhan adalah untuk menjamin kehidupan sesama melalui pelayanan kasih dan untuk menopang pekerjaan pemberitaan Injil Tuhan di dalam gerejanya. Kami mengajak jemaat untuk mendukung senantiasa pekerjaan pelayanan gereja melalui pemberian yang baik. Berilah secara sukarela dan dengan kesungguhan hati yang baik sehingga nama Tuhan dimuliakan. Mari memberi sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 289, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia.
Jemaat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita arahkan di dalam doa persembahan yang kita bawakan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akui bahwa setiap pemberian yang baik adalah datang dari atas, dari Dikau sumber hidup ini. Dengan kekuatan yang Dikau anugerahkan dalam tubuh kami yang bekerja tiap hari, kami dapat menuai yang baik dalam hidup jasmani. Terimalah persembahan yang kami antarkan guna menopang pekerjaan pelayanan gerejamu. Jadikanlah persembahan ini sebagai tanda cinta kasih dan keadilan di antara sesama kami. Demi nama Tuhan Yesus, sumber hidup kami. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, jadikanlah firman Tuhan tadi sebagai pedoman hidup sehari-hari. Dalam sukacita bersukacitalah bersama dengan Yesus yang telah mencurahkan darahnya untuk keampunan segala dosa kita dan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Dalam penderitaan selama hidup di dunia ini, tetaplah taat dan setia dalam kehidupan bersama-sama, bersukacita dengan Kristus pun juga. Mengapa demikian? Karena kasih setia Kristus melebihi segala penderitaan yang sedang kita alami. Ia yang memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita senantiasa beserta kita. Marilah kita bernyanyi, memuliakan nama Tuhan, Allah kita yang maha baik. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema bila kita dirangkulnya. Sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Arahkanlah hati sidang jemaat yang terkasih kepada Kristus Yesus Tuhan kita
dan sekarang terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara seiman, keluarga lepas keluarga, dari sekarang ini sampai selama-lamanya.